Halo Mas Bro, Bu Bro, apa kabar? Selamat datang di channel Murdacruise. AMD Ryzen 5000 series udah tersedia di negara kita. Dan salah satu pilihan serunya adalah Ryzen 7 5800X. Pertanyaannya, worth it nggak sih buat didapetin? Performa bisa jauh lebih superior. Bahkan itu berlaku buat gaming. Cuma masalahnya, harga lebih mahal. Plus kalian perlu beberapa pengorbanan tambahan komponen ekstra buat bisa maksimalin potensi kinerjanya. Nah, kali ini kita bakal ungkap sisi positif maupun minus tentang experience yang kami dapetin saat nyoba tuh prosesor. Penasaran? Pantengin terus video ini. Kalau spek inti sih hampir mirip dengan apa yang ditawarin Ryzen 7 3800X. Selain peningkatan base clock maupun max boost clock. Seperti 8 core dan 16 thread. Base clock 3,8 GHz. Max boost clock up to 4,7 GHz. L3KC 32 MB. TDP meningkat hingga 105 Watt. Di sisi lain, kalian perlu beli CPU cooler secara terpisah. Karena produsen menghapus paket bundle Red Prism RGB yang biasanya hadir. Dukungan Mobo sementara ini cuma ada pada seri 500 saja. Jadi Mobo di bawahnya masih belum bisa dukung prosesor terbaru AMD sampai awal tahun 2021. Khususnya untuk X470 maupun B450. Jadi, jika kalian masih punya Mobo tersebut, kalian perlu nunggu update BIOS terbaru yang bakal dirilis Januari tahun depan. Gimana dengan Mobo seri 300? Mobo ini sayangnya udah nggak bisa dukung prosesor terbaru AMD. Jadi jika kalian punya Mobo ini, mau nggak mau kalian harus jual dan beli seri terbaru. Atau tetap pada prosesor lama. Di sisi lain, harga terus terang aja juga mahal dengan SRP sebesar 7,4 jutaan. Sesuatu yang cukup berat buat didapetin. Di sisi lain, masih ada banyak prosesor hebat pada harga yang lebih murah, termasuk dari AMD sendiri. Pertanyaannya, mengapa sih Ryzen 7 5800X bisa spesial banget? Inti dari Ryzen 5000 series itu sendiri adalah arsitektur Zen 3 dengan 3 poin utama, yaitu performa, latency, dan efisiensi. Zen 3 sekarang mampu mengurangi latency jauh lebih efisien. Bahkan bisa diakses langsung sambil ngasih performa per watt 2,8 kali lebih tinggi dibanding dengan kompetitor atau generasi sebelumnya. Sebagai contoh, kalau arsitektur sebelumnya ngebagi layout L3KC jadi 2 bagian ke setiap 4 core yang terpisah, maka di Zen 3 itu sepenuhnya bisa diakses oleh semua core. Hasilnya, L3KC 32 MB bisa dimanfaatkan semua core CPU buat ngedapetin latency memori yang jauh lebih efisien. Dan tentu aja, peningkatan kinerja. AMD sendiri ngeklaim kalau Ryzen 5000 series mampu ngasih peningkatan IPC hingga 19% dari generasi sebelumnya. Khususnya untuk pembuatan konten. Sedangkan kinerja gaming, harapan bakal jauh lebih tinggi dengan klaim hingga 26% dibanding seri lama. Atau bahkan dengan barisan prosesor Intel sekalipun. Cuman kinerja tinggi berarti ada pengorbanan tersendiri. Di mana kalian butuh CPU cooler handal. Itu berarti budget yang perlu dikeluarin pasti lebih besar dibanding biasanya. Untungnya, pengorbanan bisa sebanding dengan apa yang bisa didobrak 5800X. Bahkan jauh lebih berharga pada semua beban menuntut yang bisa kalian lemparin.
Urusan overclocking kini bisa lebih positif, dengan batasan maksimum berada di pundak CPU cooler yang kalian miliki. Artinya, ketika kalian punya CPU cooler handal, maka potensi OC secara manual bakal jauh lebih besar. Contoh, kami bahkan bisa dengan mudah ngangkat clock speed manual hingga 4,8 GHz tanpa banyak kendala pada voltase yang rendah. Sayangnya, suhu semakin menggila dan CPU cooler udah nyampe batas maksimum sebelum bisa bongkarnya lebih dalam. Tapi jika kalian merasa kalau OC terlalu ribet, pilihan default juga udah mencukupi kok. Hal paling nyenenginnya, clock speed rata-rata tetap tinggi. Jadi entah kalian suka dengan fitur OC atau default, semuanya bakal bawa dampak positif. Cuma perlu dicatat nih, kalian benar-benar butuh CPU cooler handal sebagai modal awal, yang tentu aja akan jaga kinerja tetap utuh dan tetap dalam kondisi terbaiknya. Gimana dengan kinerja? Well, hasil yang kami dapetin saat make Ryzen 7 5800X benar-benar luar biasa. CPU ini bahkan ngasilin skor tinggi buat urusan single core hingga di atas 600 saat nyobanya di Cinebench R20. Puget Bench Adobe Premiere juga berlaku sama. Bisa jadi isyarat kalau pembuatan konten lewat CPU ini bakal makin efektif dan tentunya kenceng. Hasil tes Mozilla Kraken 1.1 juga makin sempurna, yang setidaknya jadi pertanda web browsing juga bakal ngaruh kalau pakai CPU handal. Sedangkan pada tes Blender, CPU ini mampu bersaing dengan prosesor sekelas Intel Core i9 10900K, meskipun bukanlah yang terbaik sih. Pada tes 7-Zip File Manager, prosesor ini juga mampu ngasilin skor positif, meskipun bergantung juga sih pada memori yang digunakan. Gimana dengan performa gaming? Kalau dulu AMD masih kurang nendang, kayaknya itu nggak berlaku lagi deh. Buktinya, beberapa game mampu dilibas dengan FPS tinggi. Beberapa di antaranya bahkan mampu imbang dengan barisan prosesor Intel generasi ke-10, termasuk Core i9 10900K. Gimana dengan suhu? Ini sebenarnya lebih bergantung pada CPU cooler yang kalian pakai. Cuma itu bisa jadi ide yang baik kalau 5800X butuh cooler terbaik yang bisa didapetin konsumen. Ayo sekelas Deepcool Kestrel EX360 bahkan belum bisa ngasih hasil maksimal buat ruang OC yang lebih besar. Kalau pilihan default sih masih aman. Sedangkan buat konsumsi daya, Ryzen 7 5800X secara utuh punya konsumsi daya yang cukup besar. Cuma itu masih terlihat positif, dan kita bisa ngewajari kalau lihat hasil performanya. Konsumsi daya rata-rata bisa nyampe hingga 196 watt pada skenario tertinggi. At least selalu ada pengorbanan ketika prosesor punya tenaga besar buat pergi. So, does it worth it? Gimana sejauh ini? Apa yang menariknya? Segmen gaming ini dikuasai tim merah dengan hasil sempurna. Bahkan bawa sejarah tersendiri buat AMD lewat Ryzen 5000 series. Dan kami rasa Ryzen 7 5800X jadi salah satu yang terbaik. Gak cuma buat pembuatan konten aja, namun gamer juga bisa lebih tergoda. Arsitektur Zen 3 punya banyak nilai positif. Gak cuma otot besar dalam hal clock speed tinggi, namun juga efisiensi. Jadi AMD mampu menguasai segalanya lewat Ryzen 5000 series. Dan itu berlaku buat Ryzen 7 5800X. Hal paling nyenenginnya,
Overclocking kini lebih mudah. Bahkan kalian bisa dobrak speed di atas 5 GHz tanpa banyak kendala. Sayangnya, harga mungkin jauh dari harapan pengguna. Nilai 7,4 jutaan cukup mahal buat didapetin. Meskipun bisa sepadan dengan performa yang ditawarin. Di sisi lain, kalian perlu dapetin CPU cooler ekstra, apalagi buat maksimalin ruang OC. Jadi selain harga mahal, kalian juga perlu ngeluarin anggaran ekstra. Dukungan Mobo juga masih terbatas. Khususnya untuk saat ini cuma berlaku buat seri 500 aja. Seperti X570 maupun B550. Cuman, suka atau enggak, Ryzen 7 5800X jadi salah satu kandidat solid sebagai salah satu prosesor hebat hari ini. Bahkan jika perlu ngeluarin anggaran ekstra sekalipun. Performa multitasking yang tinggi, dan kini gaming makin superior. Seolah-olah nggak ada lagi batasan buat user yang punya prosesor ini. Jadi itu dia ulasan singkat kami tentang Ryzen 7 5800X. Meskipun belum kita ungkap semuanya, yang pasti semoga bermanfaat. Ciao! Jangan lupa like, subscribe jika kalian suka.